Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, kitabullah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Nggih, pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Nah, ini pas nggih. Ini pas malam tahun baru. Pas tanggal setunggal niki napa camping nggih. Wah, niki bapak-bapaknya camping, ibu-ibu mboten. Mboten. Ajeng yasinan mengke. Oh nggih. Terus ini katanya sebagian pengurus sedang camping daerah Tempel nggih. Moga-moga enggak perlu mubeng beteng nggih. Biasanya nek malam sore enten sing mubeng beteng nika. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan membahas kitab At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litiful Manhaj, At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litiful Metode Nabi dalam mendidik anak. Ada juga yang berpendapat manhaj itu juga bisa diartikan kurikulum. Jadi ini kurikulum pendidikan Nabi dalam mendidik anak. Nah, kita sampai kepada metode-metode dasar utama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sekaligus nanti kita mengingat keutamaan bulan Muharram nggih Bapak Ibu nggih. Karena ketika Islam ini belum punya kalender Hijriyah, dalam satu riwayat itu di zaman Umar bin Khattab, maka dilakukan rapat penetapan permulaan kalender Islam itu mulainya kapan gitu. Maka kemudian disepakati waktu itu, ringkas cerita disepakati bahwa permulaan kalender Islam bukan dari Rasulullah lahir, bukan dari tanggal kematian Rasul, tapi dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini menunjukkan pentingnya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga kemudian kalendernya disebut kalender Hijriyah. Nah, jamaah sekalian, bulan Muharram bulan istimewa, satu di antara bulan haram yang 4. Ini disebut juga bulannya Allah. Disunahkan kita memperbanyak puasa sunnah, khususnya di tanggal sedoso. Nanti silakan di kalender dilingkari. Tanggal 10 ini hari apa nggih? Kamis nggih, menurut hisab Kamis nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tanggal 25 Juni nggih, 10 Muharram bertepatan dengan tanggal 25 Juni. Nah, monggo pas hari Kamis itu diusahakan sama-sama puasa. Mungkin di sini disediakan buka puasa mboten? Kalau ada kan lumayan, masih ada waktu untuk persiapan. Nah, kalau kemarin ada puasa 9 Zulhijjah nggih. Nah, puasa Arafah, nah besok buka puasa Asyura, buka puasa 10 Muharram. Jadi biar jamaahnya makin banyak yang berpuasa, yang tidak puasa nemeni makan yang buka puasa. Nah, jamaah sekalian, maka Muharram yang istimewa ini
kita disunnahkan untuk mengisi dengan berbagai amal. Nah, termasuk yang kita lakukan malam ini tetap kita jaga, bahkan ini sebagai sarana untuk mengokohkan kesungguhan kita untuk berbekal, untuk belajar, untuk beramal soleh, dan juga untuk berubah menjadi lebih baik. Apa-apa yang kita lakukan sudah baik di tahun sebelumnya, mari kita lanjutkan, bahkan kita naikkan tingkat kualitasnya. Apa-apa yang buruk mari kita tinggalkan, kita ganti dengan yang baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita saat berkomunikasi dengan anak itu kita memperhatikan kadar kemampuan anak. Khitabut tifl ala qadri aqlihi. Jadi sesuai dengan kadar akalnya anak. Suatu kali Bapak Ibu di perang Badar atau sebelum peristiwa perang Badar itu para sahabat menangkap seorang anak kecil yang menggembala. Jadi menggembala bagi kaum Quraisy Mekah. Ketika ditangkap, anak ini ditanya, berapa jumlah pasukannya Quraisy? Anak ini nggak bisa jawab. Anak kecil ditanya jumlah pasukan. Kira-kira kalau jumlah pasukan itu sekedek nawa kata banyak. Kalau anak kecil suruh ngitung, bingung mboten? Puru-puru anak kecil, ibu bapak ini kalau suruh ngitung ratusan orang itu ya bingung toh, ngitungi piye. Ini apalagi anak kecil. Maka anak kecil ini kalau nggak bisa jawab dipukul, tambah bingung. Sudah nggak paham malah dipukul, ya tambah bingung. Akhirnya anak ini dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Rasul itu orang yang sangat memahami kejiwaan manusia. Beliau itu ahli manusia, ahlinya mendorong, mendidik manusia. Maka kemudian beliau bertanya, berapa banyak unta yang mereka sembelih? Jadi nggak tanya berapa jumlah orangnya, tetapi berapa banyak unta yang disembelih. Kira-kira kalau satu unta itu mencukupi untuk berapa orang? Nek menurut jenengan pinten? Ini perkiraan itu satu unta bisa untuk sampai 100 orang karena kondisi perang nggih. Nah, anak kecil ini kalau ngukur orang banyak bingung, tapi kalau ngitung jumlah unta yang disembelih bisa. Lalu anak ini bilang sekitar 9 atau 10 ekor, antara 9 hingga 10 ekor. Kan kalau ngitung lebih gampang. Umpamanya kalau kita anak-anak kecil ditanya, korbannya masjid masjid kalian berapa, kan gitu. Umpamanya anak-anak kecil ini kan ditangleti, kemarin Al-Ihsan Tangkilan itu korbannya berapa? Kira-kira kan hafal nggih? Oh, sapinya pinten? Kemarin berapa, Pak? 8. Kambingnya, dombanya 23. Nah, ya kalau 23 mungkin kalau anak kecil masih agak bingung, tapi kalau sapi 8 kan masih bisa nggih. 10 ke bawah kan masih bisa ngitung. Tadi 8, kalau ini 9 hingga 10. Maka dari jumlah unta yang disembelih, Rasulullah kemudian bersabda, oh berarti jumlah tentara mereka sekitar 900 hingga 1000 personel, karena pertimbangannya satu unta untuk kira-kira 100 orang. Nah, Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa begitulah kadar kemampuan anak secara khusus, bahkan kemampuan orang secara umum. Kalau menghitung ratusan hingga ribuan bingung, tetapi kalau menghitung yang 10 ke bawah insya Allah lebih mudah. Dari sini kita belajar bahwa anak-anak itu memang secara akal, ya namanya anak-anak tentu masih memiliki keterbatasan.
Sehingga orang tua, para guru harus memperhatikan pertumbuhan akal anak ini. Lalu ketika berkomunikasi dengan anak-anak ini harus memperhatikan kemampuan anak tersebut. Jangan mengharapkan anak pelajaran matematika kelas 1 SD pelajarannya kuadrat atau napa nika sing angel-angel nika akar. Ibu bapak aja bingung ibu nggih. 10 akar 3 berapa bu? Apa meneh nih bingungi ini. Nah, ini anak-anak juga begitu, maka harus diajari dengan kadar kemampuannya yang tepat. Dengan pengetahuan tersebut mereka bisa mengetahui dengan baik ketika diajak bicara. Dari situ pola pikirnya anak juga bisa kita bangun dengan baik karena cara kita berkomunikasi juga tepat. Di saat yang lain Rasulullah SAW itu datang ke satu daerah. Lalu pemilik rumah itu punya anak kecil perempuan. Ternyata ini bahasanya ini mungkin kemungkinan dari orang daerah Habasyah, Habasyah. Maka Rasulullah tidak menggunakan bahasa lain kecuali bahasa anak kecil itu. Jadi nama anak kecil ini nantinya adalah Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bin As. Jadi waktu itu dia masih kecil. Tapi nanti ketika sudah dewasa dapat semacam kunyah ya, gelar itu Ummu Khalid binti Khalid. Ternyata waktu itu anak kecil ini lahirnya di Habasyah, di Abyssinia. Ketika ayahnya hijrah ke sana, ingat nggih? Ada riwayat ketika para sahabat itu hijrah pertamanya ke negeri Habasyah. Nah, ada perempuan hamil yang kemudian melahirkan Ummu Khalid ini lahirnya di Habasyah. Sehingga dia waktu itu bisanya baru bahasa Habasyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada anak kecil ini, ya Ummu Khalid, hadza sina, pakai bahasa Abyssinia, pakai bahasa Habasyah. Hei Ummu Khalid, ini bagus. Jadi ngomentari ini bagus. Ini menunjukkan Rasulullah itu pandai berkomunikasi dengan anak. Nah, dengan cara itu akhirnya anak ini bisa berkomunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi Rasul contohkan dengan hitungan, ya hitungan untuk anak kecil itu paling gampang 10 ke bawah. Yang kedua sekarang dengan bahasa yang dipahami oleh anak. Nah, kadang kayak gitu nggih. Kita ketemu sama orang, saya tuh pernah tapi bukan bahasa Habasyah, malah Habasyah saya nggak paham. Waktu itu ada ponakan saya itu masa kecilnya dihabiskan di Australia. Di Australia bahasanya napa, Bu? Bahasa Jawa napa bahasa napa? Inggris ya. Ternyata orang Australia itu bahasanya bukan Australia tapi Inggris, karena memang mereka dulu dari negeri Inggris lalu dibuang lalu berkembang di Australia. Nah, saya ajak ngobrol Indonesia nggak paham. Akhirnya saya ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Oh, do you love fish? Do you like fish? Ikan, dia senangnya ikan. Oh, yes, fish. Dia senang kalau diajak ngobrol ikan gitu. Jadi meskipun hanya sederhana itu menjadi pengikat, karena kan yang lain kadang satu nggak mau ngajak ngobrol bahasa Inggris, yang kedua memang nggak bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah saya itu little I can lah gitu ya, dikit-dikit bisa lah gitu ngobrol bahasa Inggris, sehingga terus nanti komunikasi ya sampai sekarang alhamdulillah jadi akrab. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Kemudian kisah yang ketiga adalah Ibunda Aisyah waktu kecil. Aisyah cerita, aku melihat Rasulullah SAW menutupiku dengan selendang, sementara aku melihat orang-orang Habasyah bermain tombak di dalam masjid, sampai akulah yang bosan. Jadi ceritanya Ibunda Aisyah itu menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat nikahnya itu umur 6 tahun.
Kemudian nanti ketika sudah baligh baru jadi istri, itu kira-kira 9 tahun. Jadi kadang ini ya Bapak Ibu ya, anak kecil yang dididik dengan baik itu biasanya kematangannya lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau anak-anak nggak dididik dengan baik, walaupun umurnya sudah SMA, bahkan mungkin kuliah atau kerja, tapi masih petakilan ya, masih kekanak-kanaan karena pendidikannya kurang baik. Nah, Rasulullah ini Masya Allah memiliki sahabat-sahabat yang pandai mendidik anak-anaknya, termasuk Abu Bakar. Maka ketika Aisyah usianya masih 6 tahun sudah dinikah, ini dalam beberapa riwayat, lalu sudah tinggal bersama Rasul. Dan karena memang masih ya, namanya masih anak-anak, senangnya yang melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Nah, waktu itu orang Habasyah itu melakukan permainan tombak di dalam masjid atau di depan masjid dengan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu menunjukkan kegagahannya, kegagahan, keperwiraan. Sampai si anak kecil ini, Aisyah kecil ini bosan. Maka kata Aisyah, silahkan menilai seorang anak remaja atau gadis remaja yang masih belia dan masih suka main-main. Jadi nanti Bunda Aisyah ini bisa menjadi istri secara sah, maksudnya melaksanakan tugasnya sebagai istri pada usia 9 tahun, karena pada usia 9 tahun beliau sudah balik, sudah haid ya, sudah menstruasi. Di dalam riwayat yang lain Ibu Aisyah cerita bahwa ja'as-sudan yal'abuna, datanglah orang-orang berkulit gelap, berkulit hitam. As-Sudan itu maksudnya bukan negara tapi berkulit gelap. Tadi dalam riwayat adalah orang Habasyah, orang Afrika. Yal'abuna baina yadayin Nabi, mohon maaf, bermain tombak di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi yaumi Id, pada hari Id. Tidak dijelaskan ini hari Idul Fitri atau Idul Adha, tapi pokoknya pada hari perayaan ya. Apakah hari perayaan hari raya Id atau Fitri, Idul Fitri atau Idul Adha atau perayaan yang lain. Fada'ani, ngelihat itu Rasul kemudian memanggil Aisyah, sudah jadi istri beliau, umurnya kan masih remaja gitu ya, masih muda. Fakuntu attali'u ilaihim min fawqi atiqih, maka aku melihat mereka dari atas pundak beliau. Pundak ini pun di, nah ini gendong gitu ya, atau dijunjung gitu. Fama zultu anzuru ilaihim hatta kuntu anal lati insaraftu. Aku terus melihat mereka bermain bersama tadi ya, sambil di pundaknya Rasul tadi, sampai aku yang pergi. Jadi bosen terus, udah bosen terus pergi lagi. Siapa yang ngajari? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul mengetahui, oh kalau anak itu ya memang masih ada unsur bermainnya. Kalau remaja itu ya mungkin masih ada unsur pokoknya seneng yang menarik, yang atraktif. Maka diberi izin selama itu bukan melanggar syariat. Jadi dari sini pertunjukan pedang, tombak atau keperwiraan lainnya itu termasuk yang diizinkan untuk dipentaskan di hadapan muslimin, bahkan di masjid atau di depan masjid. Kisah yang lain lagi berkaitan dengan anak kecil yang lain, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini pada umurnya ketika masih kecil itu tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anas ini jamaah sekalian lupa atau tidak mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, ya kadang yang namanya anak kecil kadang ada delewernya, ada salahnya, itu Rasulullah SAW itu tidak memaksanya. Rasulullah itu orang yang paling mengetahui batas kemampuan seorang anak. Maka beliau berkata,
Da'hu, biarkan dia. Kalau dia mampu pasti dia kerjakan. Ini catatan dari guru kami dulu ketika ngaji Anas ini, beliau bilang begini, kenapa Anas dibiarkan? Karena Anas ini pada dasarnya anak yang sembodo, anak yang berusaha melakukan tugas dengan baik. Jadi kalau nggak bisa itu bukan karena nggak mau sebenarnya, tetapi karena memang belum mampu. Kan ada anak nggih, memang dasaran ini nggak gelem, nggak mau. Nah kalau ini perlu kita didik agar punya kemauan. Tapi bagi anak yang sudah punya kemauan, kesungguhan, kadang-kadang dia tidak mampu, maka jangan dipaksa. Nah, Anas ini kata guru kami dulu, ini anak yang punya kemauan. Dia ini orang yang sungguh-sungguh. Cuman namanya anak ya ada batas kemampuannya. Kalau dia nggak mampu, tidak dipaksa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu bukan tipikal memaksa melebihi batas, enggak, sesuai batas kemampuan anak tersebut. Begitu pula Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau bercanda, bercandanya juga ngikuti kemampuan anak. Suatu kali ada anak adiknya Anas, masih kecil. Anas itu kecil, ini lebih kecil lagi. Masih suka main dengan burung. Waktu itu kata ini di penjelasan para ulama, waktu itu belum ada larangan menjadikan burung sebagai mainan. Jadi di kebudayaan saat itu sayapnya dipotong sehingga tidak bisa terbang. Sehingga kalau anak main tidak perlu digenggam terus, dilepas ya kayak ayam kecil niku nggih. Terus kemudian ya untuk mainan. Biidznillah anu khair, burung kecilnya itu mati. Terus Rasulullah tahu kalau adiknya Anas ini burung mainannya mati. Maka kemudian Rasul menghiburnya dengan menyapa, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an khair?" Hei Abu Umair, sedang apa burung pipitmu gitu. Jadi menyapa untuk menghibur anak kecil tersebut. Nah ini ada ulama menjelaskan betapa banyak pelajaran dari hadis pendek ini. Beberapa di antaranya adalah bolehnya memanggil anak kecil dengan panggilan Pak atau Bu. Nah di Jawa rada jarang nggih. Namanya ada anak kecil namanya namanya Maryam, napa Fatimah, wonten nggih. Terus panggil, Bu Fatimah. Padahal cah cilik. Pripun kabaripun, Bu? Saya kadang ndolani anak saya ini yang lagi kecapean ketiduran ini di pangkuan kakaknya itu pakai bagaimana kabarnya Pak Umar gitu. Jadi nggak apa-apa, atau kadang saya malah manggilnya bukan Pak, Mbah Umar gitu. Nah, jadi memanggil dengan Pak atau Bu, tadi sebelumnya anak kecil dipanggil Ummu Khalid, masih kecil padahal. Ini masih kecil dipanggil Pak Umar. Nah, boleh. Jadi dari fikihnya Islam boleh anak kecil dipanggil Pak atau Bu. Ini juga bagian untuk membangun kedewasaan anak tersebut. Saya dulu ingat waktu SMA itu saya biasa dipanggil Pak sama teman-teman saya. Piye kabare Pak gitu. Jadi itu panggilan akrab zaman itu ya, sekaligus panggilan untuk memuliakan. Jadi karena saya ini ketua kelas dipanggilnya Pak. Badan saya kecil. Jadi teman-teman saya itu gede-gede. Nah, preman-premannya sekolah saya kumpul di situ, itu ada 3 premannya waktu itu. Kumpul semua. Tapi masya Allah mereka itu kalau sama saya karena saya ketua kelas itu hormat. Siapa? Piye kabare Pak? Masya Allah. Jadi unik juga cara mereka menghargai orang itu, salah satunya dengan memanggil Pak. Saya awalnya nggak biasa, wis nomor dipanggil Pak, tapi ora apa-apa Pak. Ini anu kok ngregani kowe, menghargai kamu itu. Ya, jadi itu ya juga ya dipanggil Pak ya, keren ya. Ya, Pak Arif ya. Ini namanya Mas Arif, ini panggil Pak Arif ya boleh. Nah, jadi pelajarannya banyak, termasuk usahakan Bapak Ibu kalau lihat anak kecil menyapa, lihat anak kecil menghibur,
Lihat anak kecil berkomunikasi dengan anak kecil. Ini salah satu atau satu di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diam saja kalau ketemu anak-anak, sapa mereka, ajak dialog, arahkan, bimbing. Sama seperti ketika Rasul melihat ada Umar bin Abi Salamah, ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu anak ini di bawah bimbingan Rasul, di bawah pembinaan Rasul. Umar kecil yang namanya anak kecil ketemu makanan tuh kadang nggak bener makannya, celometan, tangannya ke sana kemari. Maka Rasul menegur anak kecil ini dengan lembut, lalu berkata, ya ghulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Nah, kalau mau makan baca bismillah, makanlah pakai tangan kanan, makanlah yang dekat darimu. Jadi Rasul menegur, mengingatkan anak kecil ini. Dan ini jadi Bapak Ibu, kalau anak salah ya tetap ditegur, menegurnya sesuai dengan kemampuan anak. Kalau anak benar ya didukung. Contoh, anak kecil benar. Suatu kali Rasulullah SAW itu didatangi anak kecil. Dalam riwayat itu anak kecilnya itu jalannya saja masih sempoyongan, jadi mungkin masih sangat kecil ya. Lah, anak kecil ini diperintahkan oleh bapaknya untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu banyak bapak-bapak itu memerintahkan anaknya masih kecil-kecil, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu berbaiat kepada Rasul. Nah, nanti mereka menjadi para sahabat kecil. Nah, Rasul sampai ketawa karena senyum ya, lihat anak kecil jalannya masih belum tegap, tiba-tiba datang terus ya mungkin kalau pakai bahasa kita bicaranya belum lancar nggih. Ya kan umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bicaranya kan kadang lancar tidak lancar nggih. Lalu Rasul senyum kemudian menerima dengan baik anak kecil itu dan kemudian membaiatnya sebagai bagian dari umat Islam. Jadi ya senang sekali wong anak kecil kok disuruh bapaknya untuk berbaiat kepada tokoh dan kemudian tokoh itu menerima dengan baik. Jangan bisa bayangkan ya betapa gembiranya seorang anak kecil dianggap ada, dihargai, diterima baiatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari berbagai hal ini jamaah sekalian ada pelajaran penting yang Rasul ajarkan kepada kita, yaitu bagian penting, bagian sangat strategis dalam mendidik akal anak adalah berbicara sesuai kadar akal anak, berkomunikasi dengan anak sesuai dengan kadar kemampuan anak. Sehingga dengan cara itu anak-anak itu akan tumbuh berkembang menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Karena kan kita menghargai pembicaraan anak ini. Dan ini nanti diikuti oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat dan nanti juga para ulama berkomunikasi dengan anak kecil, menghargai pendapat mereka dan kemudian mendidik mereka dengan berkomunikasi, berbicara sesuai kadar kemampuan anak. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah demikian ini mengawali tahun baru Hijriah. Kemarin tuh waktu di Embun Pagi itu ada simbah-simbah tanya, Ustaz, besok malam Selasa ada pengajian toh? Kok malah nggak kelihatan nih punten niku? Hah? Oh, pas barengan yasinan niki. Oh, nggih. Oh, semangat banget tanglet kok sakniki ketinggal niki pripun. Nggih. Ya, semoga nanti salam buat siapa? Mbak sinten niku naminipun? Mbak sinten? Mbak Semi. Oh, nggih. Alhamdulillah. Wonten nggih, mugi-mugi Bapak Ibu termasuk yang istiqomah insyaallah. Pokoknya kalau tidak ada halangan kita jaga pengajian kita ini terus nggih. Dan jenengan pokoknya ajak terus agar orang itu datang. Tapi targetnya bukan dia mau datang. Targetnya adalah ngajak biar dapat pahala dakwah. Dakwah itu kan artinya ngajak. Pokoknya kalau mau ada pengajian senggol kanan,
senggol kiri, panggil kanan, panggil kiri. Mau keluarga, mau tetangga, pokoknya ngajak. Ayo, 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 ayo. Mau nggak mau terserah mereka. Yang penting dapat pahala ngajak. Oke, demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.